Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulih wa bi sayyidina wa rasulih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma salli bi baydil iman bi wajhil qawmi alayhi wa ila ma'rifati wa minna wa shahadati bi sayyidina tariqil qawl wa ni'mal nasir Allah. Baik sekalian, tema kita tentang Epson. Kelihatannya Epson. Ya, itu cowoknya lagi jalan-jalan kemana atau itu belum betul. Alhamdulillah kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena setelah waktu 2 bulan ya. Sekarang udah Desember ya, November ya. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali. Kita akan memasuki bab baru, yaitu man tajuzu lahu al-taharah. Itu siapa yang boleh bertayamum, ya, siapa yang boleh bertayamum, ya, siapakah yang boleh bertayamum? Jawabannya adalah siapapun boleh, ya. Maksudnya ini adalah yang memiliki hak atau kebolehan, tidak semuanya. Tapi kalau bolehnya semuanya boleh, maksudnya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tajuzu lahu al-taharatu wa ajma'u lahu annaha tajuzu ismain. Adapun siapakah yang boleh bertayamum, maka para ulama bersepakat yang boleh itu adalah 2 orang, 2 golongan. Pertama al-maridi, itu bagi orang yang sakit. Yang kedua musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan. Idza alimal ma'a, apabila musafir tersebut tidak menemukan atau mendapati air. Itu sepakatnya orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Orang sakit ini kan juga nanti ada definisi lagi. Bagaimana kalau sakit paru, sakit gigi, sakit hati, sakit apa ya? Apakah semuanya boleh? Tidak juga, gitu kan ya. Kemudian sakit karena habis dihitan, misalnya, apakah juga boleh tayamum, ya? Karena apa? Nah, gitu ya. Nanti ada penjelasan. Yang sepakat 2, yaitu maksudnya sepakat 1, yaitu yang boleh itu adalah 2 orang, yaitu al-marid, orang yang sakit, al-musafir, orang yang perjalanan. Wakhtalafu fi arba'in, ada yang beda pendapat itu 4 ya. 4 hal yang berbeda, yang belum sepakat, maksudnya yang pendapatnya macam. Yang kedua, al-maridu yajidul ma'a wa yakhafu min istimali. Itu orang yang sakit, ada air tapi dia takut menggunakannya. Maksudnya takut sakitnya tambah parah. Airnya ada tapi dia sakit. Yang sakit itu membuat dia takut atau
hadir yang bermakna. Dan yang kedua adalah ulama berbeda pendapat tentang orang yang sedang hadir, sedang di rumah, tidak sedang bepergian, tetapi tidak ada air. Bagaimana ini? Tidak kemana-mana, tetapi tidak ada air. Ini beda-beda pendapatnya. Yang ketiga, wa fi shahihi al-musafiri yajidul ma'a bainahu min al-wusuli ilaihi khawfun. Yang ketiga adalah orang yang sehat sedang bepergian mendapati air, tetapi dia terhalang untuk sampai kepada sumber air itu karena takut. Kemudian orangnya sehat, segar bugar, kemudian mau sholat, waktunya sholat, dia melihat ada air, tapi mau ke situ takut. Takut karena apa? Ini kalau mau ada kunjul apa nggak tahu, dia takut. Para takut itu nggak bisa dipaksa langsung berani. Oh di sana ada buaya, juga berani, ya ini buaya darat, nah, misalnya gitu ya. Itu kan beda-beda lagi. Ya. Ada apa? Ular, ya gitu misalnya. Ada penampakan, nah, misalnya gitu ya. Jadinya takut. Ya. Apa-apanya, ya, apa menakutkan, ya, penampakan. Ya. Misalnya gitu. Harusnya nggak boleh takut harusnya, tapi nggak semua orang dipaksa untuk langsung berani. Nah itu gimana? Itu beda-beda. Yang keempat, apabila dia khawfu min istimalihi min syiddatil bardi. Yang keempat itu adalah orang yang takut menggunakan, maksudnya airnya ada, orangnya ya bisa, mungkin bisa bepergian, bisa sehat, bisa sakit, tetapi mau menggunakan takut karena apa? Terlalu dingin. Nah, terlalu dingin ini di Indonesia juga tiap orang beda-beda, ya, dingin banget. Ya, kalau saya pernah dingin banget itu 5 baju itu tetap tembus, ya, itu saya pernah dingin banget. Yaitu di dua tempat ya, saya pertama di Ramungbolo karena -5 di Semeru, yang kedua di Sydney di pantai di Allah ya. Itu 5 dan jaketan baju kaos 5 rangkup masih tembus, itu kan dingin banget. Ya. Itu bagaimana? Ya, kalau dinginnya malam kan dingin enak, ya, dingin yang nyaman. Ya. Kalau nggak ada juga dinginnya lumayan. Empat itu ya buat ulama ini belum bisa sepakat. Ya. Nah dingin ini maksudnya tentu saja maksudnya awalnya dinginnya kan cuaca ya. Dingin cuaca maksudnya musim dingin, musim dingin yang sangat. Nanti ujungnya juga akhirnya jadi kesulitan dingin. Baik. Fa'amma al-marid alladhi yajidu al-ma'a wa yakhafu min istimalihi faqala al-jumhur yajuzu tayammum lahu. Adapun yang pertama, orang yang sakit, dia airnya ada banyak melimpah, tapi dia takut menggunakannya karena sakitnya. Maka untuk orang yang demikian, jumhur mayoritas ulama itu membolehkan untuk tayammum. Jadi boleh tayammum bagi orang yang sakit meskipun air ada, tapi dia takut menggunakannya. Maka ini boleh. Nah, takut ini juga definisinya sangat subjektif. Ya. Misalnya ada teman
kita untuk opname di rumah sakit. Kadang itu dia tanya mau boleh nggak? Ya, kenapa? Emangnya apa mandinya nggak ada, airnya ada, maksudnya nggak ada. Ya, kenapa nggak wudhu? Nah itu masalahnya, karena saya sakit kaki itu. Jadi kalau saya jangankan turun, baru duduk ya sudah kayak mau kempang gitu kan. Duduk di bednya itu sudah kayak mau kempang. Jadi awalnya baginya terpecah dan termentang ya, termentang di dalam. Nah itu gimana? Ya ini ada debat, tapi kan dia resiko nanti bisa jatuh, bisa nabrak sini gitu. Ya maka akhirnya apa? Dia cukup. Nah itu contohnya. Jadi airnya ada, tapi dia takut menggunakannya. Bisa takut karena penyakitnya seperti itu. Bisa luka. Jadi sakitnya itu sakit luka, yang lukanya itu dia khawatir ketika tambah parah. Kayaknya anak kayak putih anak. Ini batu dia kira berubah. Demikian pula dari kata sahih, orang yang sehat, alladhi yakhafu al-haram aw al-marad ash-shadida min bard al-mar. Demikian juga orang yang sehat yang dia itu takut binasa, maksudnya tambah parah, takut mati atau takut penyakitnya tambah parah yang disebabkan karena air yang terlalu dingin. Nah, demikian juga orang yang sehat, yang dia takut binasa, takut mati, atau takut penyakitnya tambah parah, ini berjemaah karena sebab air yang terlalu dingin. Kalau dia wudhu, kalau dia maksa wudhu maksudnya. Wakadzalika alladzi yakhafu min al-khuruj ila ma, ya termasuk masa ini boleh kan ya, masih boleh kayak orang yang pertama tadi, orang yang
illa anna mu'dhamahum aujaba al-i'adah idza wajada ma'a. Meskipun semuanya dibolehkan, tetapi untuk tema ini, contoh yang pertama ini, andaikan setelah itu dia temukan air yang mudah baginya untuk menggunakan air itu, maka jumhur mewajibkan untuk mengulang sholatnya. Contoh yang pertama tadi, itu orang yang sakit, dia menemukan air tapi dia takut untuk menggunakannya. Nah, ketika ini airnya ada kan? Bukan. Yang kedua, yaitu misalnya yang terakhir tadi, itu misalnya orang ini takut untuk menuju ke tempat air sehingga dia tayamum. Nah, ternyata setelah itu menjadi tidak takut, mudah untuk mendapat air itu, maka saat itu jumhur mengatakan wajib untuk mengulang kembali sholatnya. Berkata atau yaitu la tayammamul maridu wa la ghairul maridi idza wajadal ma'a. Maksudnya orang yang sakit atau orang yang sehat itu tidak boleh tayamum apabila mendapati air, dalam arti memungkinkan untuk menggunakan air, baik jumlahnya, maksudnya keberadaan airnya maupun keterjangkauannya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini maksudnya kalau dikutip setelah membahas mengenai mengulang sholat, maka maksudnya adalah apabila dia itu sebelumnya tayamum, setelah itu kemudian dia mendapati air memungkinkan untuk menggunakannya, maka tidak boleh lagi bertayamum. Artinya dia harus i'adah di sholat ini, jadi dia harus mengulang sholatnya. Itu yang pertama untuk orang yang sakit muda itu. Nah, yang kedua, wa amal hadir as-shahih. Adapun orang yang tidak bepergian dan dia sehat, alladzi ya'tamul ma'a tetapi tidak ada air. Kenapa Malikun Syafi'i ila jawaz tayammum lahu? Maka mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat boleh orang yang tidak bepergian, orang sehat tapi dia tidak menjumpai air, maka dia boleh tayamum. Tetapi Abu Hanifah itu lain yuzur, tidak membolehkan at-tayammum lil hadir as-sahih baik an-nama. Tidak boleh orang yang tidak bepergian dan sehat itu tayamum kalau tidak ada air. Terus bagaimana? Gimana kalau tidak ada air kemudian tidak boleh tayamum? Gimana caranya? Ya, caranya salah satunya dengan menunggu sampai ada air. Nah, menunggu bisa dengan cara pasif, dengan cara aktif. Ya, dia berarti cari sumber air yang terdekat. Pokoknya situ tidak ada sampai kemudian dia bisa menjumpai atau bisa menggunakan air. Wa sabab yalaqihim biha masail arba alladhi qawaidu hadha bab. Amma fil maridi alladhi yaqaw min isti'mal al-ma' fa huwa ihtiramum hal bil ayati mahdhuf muqaddar bi qouli ta'ala wa in kuntum mardu aw ala safarin. Para ulama yang berbeda pendapat mengenai orang yang sakit dan dia takut menggunakan air itu, kenapa beda-beda pemahamannya? Karena pijakannya dasarnya sama, yaitu surah An-Nisa ayat 33. Bunyinya wa in kuntum mardu aw ala safarin, dan jika kalian itu sakit atau dalam perjalanan. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya ya ini, itu yang tidak berapa. Faman ra'a anna fil ayat ma'dhufan wa an taqdira
dibuang lafalnya. Sebenarnya ada lanjutannya yaitu apa? Wa in kuntum marda la taqdiruna ala isti'malil ma'i. Jika kalian sakit, yang sakit kalian itu membuat kalian tidak mampu untuk menggunakan air. Itu sebenarnya. Wa ana tumira bi quli ta'ala falam tajidu ma'an, dan kemudian kata ganti di dalam ayat falam tajidu ma'an, maka kalian tidak mendapati air. Itu innama ya'udu ala musafir faqat, hanya untuk musafir saja. Pokok ada saja yang mengenali adalah yang mau beristighfar, maka boleh tayamum bagi orang yang sakit yang takut menggunakan air. Konsekuensinya begitu. Konsekuensi dari mengartikan wa in kuntum mardo au ala safarin. In kuntum mardo itu maksudnya la taqdiruna ala isti'malil ma', itu tidak mampu menggunakan air. Nah, maka berarti dia ini boleh untuk air. Kalau satunya kaman ro'a an-dhamira fi falam tajidu ma'an ya'udu al-marid bil musafir ma'an. Adapun ulama yang memahami kembalinya ayat, maka apabila kalian tidak mendapati air itu berlaku untuk dua-duanya, baik itu yang sakit maupun yang musafir. Wa anna wa'isatul ayati harun lam yajiz lil maridi idza wajada ma'a tayamum. Kemudian tidak ada ayat yang dibuang atau disembunyikan dalam kata-kata kalimat baik itu untuk mardo tadi, ya. Maka lam yajiz, tidak boleh bagi orang yang sakit itu untuk tayamum idza wajada ma'a, apabila dia menjumpai air. Jadi kamu airnya tidak bisa ditampilkan, ya. Jadi ayatnya kan begini kalau dirangkai. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ma'an, wa in kuntum marda aw ala safarin wa lam tajidu ma'an. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan kemudian kalian tidak menjumpai air, nah itu kan ada dua disebut, satu sakit, dua musafir, kemudian kalian tidak menjumpai air. Jadi misalnya ini ada 3 orang sakit, ada 3 orang dalam perjalanan, terus diajak bicara. Jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, kemudian kalian tidak mendapati air, itu kalian siapa? Itu kalian siapa? Oke. Ini ada dua golongan, 3 orang. Satunya 3 orang yang sakit, satunya 3 orang yang sedang musafir. Kemudian bunyinya begini: jika kalian sakit atau dalam perjalanan, kemudian kalian tidak mendapati air, nah kalian yang mana? Dua-duanya apa salah satunya? Apa cuma yang musafir aja? Kan bisa diartikan yang terakhir kan? Kenapa? Awal. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan, kemudian kalian tidak mendapati air, umumnya kita mengatakan apa? Dua-duanya kan? Tapi kan boleh diartikan maksudnya yang terakhir saja kan? Karena kadang-kata itu kalau dua, itu dan boleh jelas maksudnya dua-duanya. Karena atau bisa jadi maksudnya yang nggak dapat air itu ditujukan bagi yang musafir saja. Itu maksudnya. Kira-kira gambarnya begitu.
kembalinya itu kepada dua-duanya, yaitu sakit sama musafir atau hanya kepada musafir, itu nanti berbeda kesimpulannya. Nah, itu yang membuat berbeda. Ya, karena bisa dipaksa. Oh berarti dua-duanya, ya musafir dua-duanya, musafir lagi. Ya, cuma yang terakhir itu itu jika kalian sakit atau dalam perjalanan kemudian kalian tidak mendapati air, nah ini yang mana yang dimaksud? Dua-duanya apanya? Musafir saja. Wa amma sababu tirami bi al-hadir alladhi ya'lamu ma'a fa timalu dhamiri alladhi fi qouli ta'ala falam tajidu ma'a ayyauda ala asnabil muhdisina ala hadir al-musafir atau al-musafir qawm. Nah sama bagi orang yang tidak bepergian, yang tidak mendapati air, maka juga terkena adanya ihtimal namanya, yaitu kemungkinan dimaknai yang berbeda dari firman Allah falam tajidu ma'a, yaitu maka kalian tidak menjumpai air. Nah kalian ini kalian yang mana ini? Tajidu, gitu ya, falam tajidu, ya, ada sama tiga ini. Apakah maksudnya ditujukan kepada lil marid atau lil musafir atau dua-duanya? Kata tajidu ya. Nah, ini membuat akhirnya berbeda kesimpulannya. Misalnya apa? Waman ro'a aidan, waman ro'ahu aidan ala jami' asnadul muhdisin ajaza taimul hadirin. Berarti kalau dua-duanya itu ditujukan kepada yang sakit maupun dalam perjalanan, maka berarti orang yang tidak dalam perjalanan itu berarti boleh tayamum. Wa mar'a'a inda al-musafir nafaqah. Maksudnya kalau dua-duanya kalau kembali kepada dua-duanya, baik yang musafir maupun yang sakit, berarti orang yang tidak bepergian itu boleh tayamum kalau tidak menjumpai air. Tetapi wa mar'a'a inda al-musafir nafaqah, bagi yang berpendapat maksudnya ditujukan hanya kepada yang musafir saja, atau hanya atau dua-duanya, yaitu orang yang sakit atau orang yang dalam perjalanan, la biduji sintayamuma lil hadirin alladzi atimma, maka tidak boleh tayamum bagi orang yang tidak sedang bepergian meskipun tidak mendapati air. Selanjutnya wa amma sawtil bil khaif dalam uji lama, ada berbeda pendapat tentang orang yang takut keluar untuk mencari air itu takut, entah apa sebabnya. Ini perbedaan pendapat mereka itu fi qiyasihi ala man al-bahma, itu tentang qiyas mereka untuk orang yang tidak mendapati air. Wa kadzalika ikhtilafu bi sahihi yaqafu min baladil ma'. Demikian juga perbedaan pendapat mereka tentang orang yang sehat takut kena air, itu juga beda pendapat. Kenapa? Fikiasi alam ini adalah yang awal dari setiap malam. Itu dalam kias mereka menganalogkan atas orang yang sakit, yaitu orang yang takut kena apabila menggunakan air. Waktu raja pada madhabahum al-qailuna bi jawazil tayammum lil marid bi hadis Jabir bin Majruh alladhi nasara Muhammad. Ulama yang memilih untuk membolehkan tayamum bagi orang yang sakit, itu memilih pegangannya hadis dari sahabat Jabir
bin Abdullah Al-Ansari tentang sahabat yang luka, kepalanya luka, kemudian tanya bolehkah tayamum, ada yang jawab tidak boleh, akhirnya dia mati, akhirnya dia mati. Fa'ajaza alaihi salatu wassalam al-masha al-wudu, maka orang yang demikian itu kan dibolehkan cukup diusap saja, tidak usah mandi. Maka Nabi kemudian marah dengan dikatakan kotalu, mereka telah membunuh saudaranya sendiri. Semoga Allah membunuh mereka. Wakadari kalau jauh aidan kiasa sahih alladhi yakhafu min bardilman al-maridi imamiyah itu kita. Demikian juga orang yang sehat tapi takut wudu karena cuaca yang sangat dingin, airnya sangat dingin, itu dikiaskan dengan orang yang sakit tetapi dia tidak berani untuk berwudu ya karena sakitnya. Itu dasarnya dari Amr ibn As al-As, Rasulnya dia itu pernah junub pada filailatin baridatin, pada waktu malam yang sangat dingin. Fatayamama, kemudian beliau tayamum untuk apa? Mengganti mandi junub. Wa ta'ala qala Allah ta'ala, dan mengutip sebuah ayat, maksudnya mengutip ini Amr ibn As untuk mendukung alasannya mengapa memilih tayamum ketika junub di malam yang sangat dingin. Itu apa? An-Nisa 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu kepada kalian adalah Maha Penyayang. An-Nisa 29. Baru kira dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat Amr ibn As itu dilaporkan kepada Nabi. Ini gimana Nabi kok Amr ini junub kok nggak mandi, nggak tayamum itu bagaimana? Alasannya apa? Alasannya waduh pol katanya. Saya falam yu'anid, Nabi tidak menyalahkan. Ya gimana? Karena memang ingin banget. Nah itu dinamika di kalangan para ulama berkaitan dengan 4 perbedaan ya yang ada pada mereka. Yang satu tadi sepakat yaitu tayamum untuk orang yang sakit dan orang yang bekerja. Kemudian mereka berpendapat tentang 3-4 golongan manusia, yaitu orang yang sakit tidak dapat air. Kemudian orang sakit yang ada air tapi dia takut menggunakan karena membahayakan keselamatan dirinya. Nah, yang kedua, ya itu maksudnya boleh sama tak boleh, jawabannya semuanya sama. 4 ini boleh sama tak boleh. Jadi orang yang sakit ada air tapi mau pakai takut membahayakan keselamatan dirinya, jawabannya apa? Boleh. Yang mau misalnya apa? Tak boleh. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan, seorang yang mungkin yang tidak perjalanan dan tidak ada air, boleh tak tayamum? Boleh dan tidak boleh. Yang ketiga, orang yang sehat dalam perjalanan dan mendapatkan air, hanya saja dia terhalang untuk menggapainya karena takut, boleh tak tayamum? Boleh dan tidak boleh. Yang terakhir, orang yang takut menggunakan air karena cuaca yang sangat dingin, bolehkah tayamum? Boleh sama tidak boleh. Nah, tentu saja perbedaan ini adalah rezeki bagi kaum muslimin. Ulama berbeda pendapat itu rezeki bagi kita. Kalau umat yang beda pendapat ini bahaya ya. Bisa ini nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya, asal beda
Ya. Apakah itu berlaku umum atau kalau saya memaknainya bahwa itu berlaku misalkan kita dalam perjalanan, Ya. kita bertayamum dan sholat, nah ternyata sampai di lokasi itu masih dalam waktunya, misalnya masih asar gitu ya. Ya. Maka waktu itu saya mengulang sholat saya karena masih waktu asar. Tetapi misalnya sudah lewat waktu itu, apakah itu berlaku atau tidak? Seperti apa Ustaz penjelasannya? Apakah pemahaman saya ini pas atau seperti apa Ustaz? Ya. Jadi tentang ada di sholat itu mengulang sholat itu memang seperti itu penjelasannya. Yang dimaksud mengulang sholat itu adalah apabila sebelumnya dia tayamum dan dia sholatnya di awal waktu, gitu ya. Jarak sejam atau setengah jam dia jalan lagi atau dapat air. Sholatnya yang pertama itu sah, tetapi karena sebab baru yaitu air ditemukan, maka dia wajib untuk mengulang sholatnya asalkan masih di waktu, maksudnya duhur misalnya tetap aja jam 11.30 pas mau wudhu udah ada air, bukan dia tayamum dan dia sholat dulu, dia jalan lagi, lu jalan dapat sejam, itu ada air. Nah, kalau masih pertanyaan sih gimana kita kelar nggak sholatnya, gitu kan? Nah, kalau di pertanyaannya jumhur mayoritas ulama itu mewajibkan untuk mengulang sholat. Nah, tinggal itu kan masih ada expirednya, ada masa berlakunya. Itu apa? Selama belum habis waktu sholat. Kalau nggak ada batasannya, itu bisa semua yang tayamum kita ganti semua. Misalnya apa? Minggu depan ada air, ya, semuanya jadi nggak ada gunanya tayamum jadinya. Misalnya gini, pas pergi ke gunung nggak ada air, sholat dulu. Habis itu sampai rumah habis sisa. Ini ada air bagaimana nih? Diulang, ya tidak perlu karena sebenarnya waktunya. Jadi maksudnya itu selama masih waktu masih ada untuk sholat yang bersangkutan. Kalau sudah lewat ya sudah, berarti sudah kewajiban tertunaikan dengan tayamum dengan kewajiban yang sempurna. Tidak sempurna itu karena apa? Karena penghalangnya hilang, yaitu airnya menjadi ada. Maka patokannya adalah waktu sholat. Selama waktu sholat masih ada, maka tapi ini bukan mutlak ya, ini jumhur ya, jumhur ulama. Maksudnya kalau pengganti ulang menggunakan apa? Tidak cukup boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Jadi nggak ada celaan misalnya. Lo itu ya apa sih yang tidak mau ada air lo nggak ulang? Aku nggak pengen cukuran. Ya udah boleh, nggak ada masalah. Mungkin kalau pas capek banget atau padat agenda misalnya, sehingga mengulang itu berat, nah, maka itu karena apa? Ini bukan kesepakatan ulama, tapi jumhur. Yang mewajibkan tadi bukan kesepakatan, bukan ijma, tapi apa? Jumhur kan yang mayoritas. Kalau mayoritas artinya kita dalam memberikan petunjuk boleh menggunakan yang minoritas. Jadi nikmatnya ikut ulama ini karena ada pilihan-pilihan gitu. Jadi sesuaikan dengan kita. Yang penting jangan ifrat, jangan menggampangkan, jangan tasahul, jangan semua cari gampangnya itu enggak benar. Karena ada kaidah yang perlu kita pegang. Itu apa? Al-amru idza dayyaqa ittasa'a wa idza tasa'a dayyaqa. Diulang-ulang. Keadaan itu situasi itu kalau sempit menjadi lapang, maksudnya ya gimana baiknya. Tapi kalau kondisi lapang malah sempit, harus begini. Kalau kita longgar itu ketat agama ini. Tapi kalau kita mas sulit, darurat, repot,
malam dia suka gimana baiknya. Nah, jadi nggak terus-terusan semuanya gimana aja, nggak bisa gitu. Bisa kita mungkin ya subuh ya sempurnakan ya sholat tahiyatul masjid, ya qobliyah, ya sholat sunnah wudu kan gitu. Kalau sempurna gitu, kalau nggak ada ya sholat subuh kan sunnah wudu kan dapat sholat jamaah karena mepet waktunya gitu, karena kondisinya sempit gitu. Jadi kita itu agama kita luar biasa, lentur ya, lentur tapi tidak molor, tidak blogor ya, tapi lentur aja. Kalau kadang-kadang ketat, kadang-kadang vulgar sesuai dengan keadaan gitu ya. Ada lagi? Iya. Tayamum itu apakah berlaku hanya untuk satu waktu atau beberapa waktu? Iya. Nah, nanti itu akan dibahas, tapi saya jawab sedikit ya. Nanti ada pembahasannya masa berlaku tayamum bakal setahun ke STNK, 5 tahun ke SIM atau gimana gitu ya. Intinya begini, untuk sholat tayamum itu kan yang paling penting untuk sholat wajib. Berarti katanya 5 waktu kalau sehari. Nah, maka patokan tayamum itu adalah hanya untuk sekali sholat wajib. Maksudnya rangkaian, misalnya gini. Jadi kita mau sholat zuhur nggak dapat air tayamum. Nah, maka seluruh rangkaian zuhur itu satu tayamum saja. Misalnya bukan tahiyatul masjid tayamum, habis itu qobliyah tayamum, terus sholat zuhur tayamum, terus ba'diyah kan gitu. Maksudnya satu rangkaian sholat wajib zuhur itu satu. Asal ada tayamum lagi kalau ada dapat lagi. Tetapi ada ulama yang mengambil jalan tengahnya bagi yang mengalami kesulitan. Itu apa? Digabung. Gabung itu gini maksudnya. Boleh hanya satu kali tayamum. Kalau apa? Misalnya dulunya itu dimepetin dengan asar waktunya sholatnya. Misalnya sekarang 14.40 misalnya ya. Nah, dia 14.35 dia sholat zuhur. Nah, habis selesai sholat zuhur masuk waktu asar, maka ini cukup satu kali tayamum. Kalau pisah-pisah seperti biasanya, semuanya on time semuanya, maka hanya berlaku sekali waktu, hanya untuk sekali tayamum menjadi sekali waktu. Ada ya? Terkait dengan ketakutan orang menggunakan air sehingga tayamum. Ya. Kita kaitkan dengan Al-Baqarah 239, Ustaz. Gimana itu? Bahwa jika kamu takut, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Tapi kalau kondisinya aman, maka sholatlah. Ada perintah sholat kalau kondisinya aman. Artinya kalau itu sudah tidak menakutkan dia menggunakan air, apakah dia tidak mengulang? Ya. Jadi perintah jumhur yang mewajibkan untuk mengulang sholatnya itu yang dibahas dalam bab ini adalah orang yang ketika mau sholat itu dia tidak mendapati air karena takut. Itu yang dibahas di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 239 Al-Baqarah itu temanya tentang sholat khauf. Bukan wudhunya yang khauf, tapi sholatnya. Nah, sehingga beda kasusnya, beda caranya. Kalau itu sholat khauf itu maksudnya ya umum, ya air ya ada masalah. Cuma kalau mau sholat terang, nah itu kan namanya sholat khauf. Maka bukan pilihannya itu tayamum ataukah tidak, tapi maksudnya bilangan rakaat dan kecepatannya dan cara sholatnya yang beda. Itu apa? Boleh cukup satu rakaat, boleh gerakannya dibatasi, bahkan boleh dengan isyarat. Banyak tergantung tingkat khaufnya gitu ya. Bahkan boleh hanya dengan isyarat, bahkan boleh hanya dengan
turun, bahkan ada juga ketinggalannya dengan strategi atau pergantian saling menjaga. Itu semuanya temanya tentang kaifiyah sholat ketika khauf, ya, ketika dalam kondisi. Sebenarnya takut di sini bukan takut seperti yang tadi, bukan takut yang untuk, maksudnya yang sering dipakai sholat khauf itu biasanya maksudnya perang. Ya, perang itu mana ada ujian itu takut, karena takut maksudnya itu ya konyol, dia tak konyol maksudnya. Misalnya karena sembrono ya dihabisi semuanya, tak jadi konyol. Bukan, kalau takutnya pemerintah ya pemberani semuanya, tetapi situasinya itu harus dijaga supaya jangan sampai merugikan atau matinya mati konyol karena nggak ada penjagaan, nggak ada pertahanan. Kata gini, ada lagi? Ibu mau perang, mau sholat, mau ya, itu katanya Mas Rafi itu ibu harus punya peran, harus punya peran. Perang. Kalau Apa peran itu? perang. Harus berperan, Pak. Ibu harus berperan. Yang berperan di sektor publik maupun di sektor privat. Apa berperan saya? Berperan itu kalau bahasa Sulawesi Selatan kan berperan, itu ngomongnya berperan. peranan. Kalau berenang jadi apa? Berenang. Berperan jadi berperan. Okot tidak okot. Tapi kalau dia sudah sudah jadi N jadi NG, NG jadi N. Kalau di sana begitu. Kita harus menang. Nah, kita menang, harus menang. Harus berperang supaya menang. Nah, itu saya kira akhiri dengan doa kamu majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.